Komnas HAM mendorong kepolisian untuk memberi sanksi pihak-pihak yang terbukti terlibat dan meminta polisi transparan terkait jumlah kematian penghuni kerangkeng. Komnas HAM menyebut dari penyelidikan yang dilakukan ditemukan 12 pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus temuan kerangkeng manusia. Komnas HAM juga menyebut ada temuan penghuni kerangkeng yang masih anak-anak. Ada temuan soal pengetahuan dan keterlibatan oknum anggota TNI dan Polri. Jadi kita mendapatkan keterangan ada beberapa oknum anggota TNI dan Polri terlibat dalam proses kerangkeng tersebut. Kami mengetahui jumlah dan nama masing-masing dan informasi penunjang lainnya, termasuk pangkat dan lain sebagainya. Terus terdapat tindakan kekerasan, penyiksaan atau yang merendahkan martabat oleh oknum-oknum tersebut. Yang berikutnya adalah terhadap oknum kepolisian yang menyarankan pelaku kriminal untuk menjadi penghuni kerangkeng. Indonesia khususnya Polda Sumatera Utara. Yang pertama adalah penegakan hukum pidana bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat. Melakukan pendalaman informasi jumlah kematian yang lebih dari 3 orang. Saudara, tim Kompas TV berupaya meminta tanggapan pihak Polri maupun dari Polda Sumatera Utara terkait temuan Komnas HAM, namun belum ada konfirmasi terkait hal ini. Kita akan sapa dulu Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam soal hasil pemantauan dan penyidikan Komnas HAM di kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat. Selamat malam, Pak Hoirul. Selamat malam, salam sehat selalu. Ya, Pak Hoirul, apa saja berbagai bentuk kekerasan pada penghuni kerangkeng Langkat dari hasil temuan Komnas HAM? Ya, ada berbagai jenis ya, ada 26 tindak penyiksaan, kekerasan atau merendahkan martabat, ada 18 alat yang digunakan, ada macam-macam. Nah, temuan tersebut sebenarnya sejak awal ini adalah kerjasama antara Polda Sumatera Utara dan Komnas HAM. Ya, tentunya ini juga didukung oleh Mabes Polri. Jadi sebenarnya fokus Komnas HAM ini dalam konteks ini memang penegakan hukum. Nah, kenapa kami merekomendasikan ada follow up penegakan hukum? Karena memang karakter dasarnya ada beberapa tindak pidana. Dan ini sebenarnya sudah ditindaklanjutin sama teman-teman kepolisian, khususnya Polda Sumut. Misalnya kita dengar hari ini statusnya sudah dinaikin menjadi status penyidikan. Ketika ekshumasi juga kami diundang. Ketika awal kami juga saling sharing informasinya sehingga kami bisa mengembangkan masing-masing. Termasuk ketika kunjungan pertama kali saya ke sana dengan tim, itu juga bersama-sama dengan Pak Kapolda dan jajarannya. Jadi sebenarnya dalam konteks soal ini memang kasus yang unik gitu ya. Komunikasi antara Komnas HAM dan Polda Sumut sangat baik. Bahkan di tengah-tengah proses kami juga saling sharing dan lain sebagainya, sehingga memang progres kasusnya menurut saya cepat gitu. Oke, tapi Komnas HAM kabarnya menemukan ada 12 dugaan pelanggaran HAM, apa saja itu? Apa yang paling terbaru yang kita belum tahu? Yang paling terbaru dan kami juga ini sebenarnya harus didalami lebih lanjut ya, itu adalah pelanggaran terhadap hak anak. Karena ini juga benar-benar baru beberapa hari yang lalu kami dapatkan. Jadi ada anak yang dimasukkan ke sana umurnya antara 16 sampai 17 tahun, masih SMA begitu, yang itu ada di kerangkeng sana karena sering membolos sekolah, atau juga ada satu momen yang ketika papasan dengan Pak TRP, dia main gas pada motornya, makanya dia dimasukin ke dalam kerangkeng. Itu yang paling baru. Oke, tapi Komnas HAM juga menginformasikan juga ada dugaan, kita bilang dugaan, ada dugaan keterlibatan oknum TNI Polri dalam kerangkeng manusia ini. Apa kemudian keterlibatan mereka? Iya, kalau soal keterlibatan misalnya anggota TNI, di samping melakukan pelatihan fisik ya, juga informasinya dugaannya melakukan tindak kekerasan. Dan kami sudah memberikan informasi ini, termasuk juga koordinasi dengan teman-teman di TNI AD khususnya, karena itu bagian dari TNI AD. Kami komunikasi dengan tim POM Angkatan Darat beberapa minggu yang lalu, dan ini sudah di follow up. Kepolisian juga di follow up. Gitu. Oke.
Tapi prosesnya. baik, Pak Hoirul Anam, bagaimana anggota TNI AD bisa ada di sana dan juga terlibat kekerasan? Apa kemudian perannya? Menjaga kah atau seperti apa? Sebenarnya kami punya informasi detail, cuman informasi detail ini nggak bisa kami share di publik, biar ada penegakan hukum dan tidak mengganggu penegakan hukum itu sendiri. Karena harapannya teman-teman POM TNI AD bisa melakukan pendalaman, dan kalau memang terjadi pelanggaran ya penegakan hukum. Oke. Nah, informasi itu nggak bisa kami share di publik. Oke, kalau informasinya tidak bisa di-share, ada berapa dugaan anggota TNI AD yang terlibat? Lebih dari 3 tentunya. Lebih dari 3? Dan sudah lama? Dengan kurun medio waktu yang lama ya. Oke, lebih dari 3 orang dalam kurun waktu yang lama, dan sudahkah ada tanggapan dari POM TNI Angkatan Darat? Teman-teman TNI Angkatan Darat bahkan datang ke Komnas HAM, melakukan komunikasi dengan baik. Terus kami juga mengetahui teman-teman juga datang ke Sumatera sana untuk mendalami informasinya itu, dan kami saling koordinasi. Oke. Jadi sebenarnya begini maksud saya, kenapa kami juga ceritakan proses ini, baik di kepolisian maupun di POM TNI AD, agar publik juga tahu bahwa ada proses yang baik oleh teman-teman TNI Angkatan Darat maupun oleh kepolisian. Dan kita bisa fokus pada bukanya kenapa kok ada penyiksaan yang terus-menerus terjadi di Krakeng tersebut. Ada dugaan penyiksaan yang terus-menerus terjadi, tapi ada informasi juga ada yang meninggal, ada sekitar tiga korban yang meninggal. Ini ada hubungannya juga dengan anggota TNI Angkatan Darat yang tadi Anda sebutkan? Sepanjang yang kami dalam informasinya belum ada. Tapi biarkan teman-teman kepolisian maupun POM TNI AD mendalami itu. Kalau memang ada hubungannya ya silahkan diproses. Kalau nggak ada hubungannya berarti tindakannya yang lain gitu. Tapi sepanjang yang kami dapatkan belum ada informasi terkait itu. Nah, saya ingin pertegas sebenarnya angka 3 itu 3 korban itu angka yang didapatkan oleh Komnas HAM dan kepolisian khususnya Polda Sumut. Makanya angka ini sejak awal kami dapatkan bersama-sama. Dan ini kerjasama yang baik. Nah, yang kedua begini, sebenarnya kami juga mengembangkan informasi setelah itu. Ada tiga korban lagi sebenarnya yang ada. Dan itu memang... Artinya ada 6, Pak Hoirul Anam? Ada 6. Yang 3 itu fix di antara kami Polda Sumut sama Komnas HAM sudah sharing. Terus ketambahan 3 lagi ini perlu didalami lagi. Karena memang informasinya belum terlalu fix gitu, tapi lokasi dan lain sebagainya sudah kita dapat. Oke, ini informasi baru, artinya ada 6 total korban diduga meninggal dunia di kerangkeng manusia di Langkat itu ya Pak, dan juga sekarang ada dugaan juga 3 anggota TNI Angkatan Darat yang ikut terlibat dalam penyiksaan di sana, tapi nanti ini masih diselidiki. Kita nanti akan update lagi, kita akan dialog lagi dengan Bapak bagaimana kemudian update-nya, tapi kita sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Muhammad Hoirul Anam, Komisioner Komnas HAM telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.